Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi ya di pembelajaran hari ini IPS. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan Ketua KM atau yang mewakilinya untuk memimpin berdoa. Silahkan. Sikap berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sebelum melakukan pembelajaran seperti biasa kita melakukan bernyanyi nasional. Silakan. Semuanya berdiri ya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah tanahku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi pusat perjuangan Islam. Kandang jiwa Sunda, Daud lurus sawawan, kurang salah tanggungan, takkan panjang kudagan, paguyuban Pasundan. Oke, silakan duduk kembali. Baik, hari ini gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Siapa? Sakit kenapa? Oke, siapa yang nggak hadir hari ini? Ada siapa? Elisha, Yuki nggak ada. Silakan satu orang. Siapa? Iya. Iya. Oke. Jadi banyak sekali yang nggak hadir hari ini dan semuanya banyaknya sakit ya. Oke, kita doakan sama-sama yang nggak hadir, khususnya yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Dan bisa belajar lagi bersama kita. Oke, selanjutnya Bapak mau tanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Ada yang sedih? Oke, silakan keluarkan ekspresinya. Ini kebanyakan yang hong. Ada yang hi. Oke, supaya kita memulai pembelajaran hari ini lebih bahagia, coba ikuti Bapak. Haha, hahaha, hahaha. Ayo ikutin, ayo. Hahaha, hahaha, oke. Berarti semuanya udah bahagia ya. Kita sebelum belajar udah bahagia nih sekarang. Yang sebelumnya sedih sekarang sudah bahagia nih. Oke. Semoga sampai akhir tetap bahagia ya. Oke. Kita simak dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan dari pembelajaran ini, kalian ini khususnya, itu dapat menguraikan pengaruh interaksi dengan bangsa asing secara cermat melalui diskusi LKPD. Nah, nanti kita akan berdiskusi, nanti Bapak akan kasihkan LKPD-nya, nanti didiskusikan gitu. Kemudian nanti kalian dapat mengidentifikasi barang-barang perdagangan pada masa awal Masehi dengan baik dengan kerja kelompok. Nah, nanti kalian identifikasi dari perdagangan di masa awal Masehi itu apa aja sih barangnya yang diperjualbelikan, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, dapat menunjukkan sikap gotong royong dan bertanggung jawab dengan turut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, nanti ketika kalian dalam kelompok, ketika berdiskusi, nanti Bapak akan menilai bagaimana kerjasama kalian di dalam kelompok, terus tanggung jawab kalian saat mengerjakan tugas tersebut, gitu ya. Nanti Bapak akan nilai. Kemudian yang terakhir, dapat membuktikan dan menyimpulkan hubungan kondisi geografis dan kegiatan ekonomi dengan masuknya Hindu-Buddha di Indonesia melalui presentasi kelompok dengan jelas. Nah, nanti di akhir kita akan presentasi dari hasil LKPD yang kalian kerjakan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan buat kesepakatan dulu nih. Yang pertama, terlibat aktif dalam kegiatan kelompok. Kemudian yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Kemudian yang ketiga, itu
tidak keluar saat kegiatan pembelajaran. Ya, jangan ada yang keluar dulu sebelum kita beres pembelajaran. Seperti itu ya. Mungkin ada kesepakatan lain yang perlu disepakati? Apa? Ada? Atau cukup segini? Oke. Nah, kita tanya dulu nih kegiatan yang biasa yang ada di seharian kita nih. Apakah di tempat kalian itu ada yang keturunan Cina? Ada? Dimas. Oke, Dimas. Oke. Nah, ini tuh berkaitan ya dengan materi kita pembelajaran kita hari ini, di mana nanti kalian cari tahu kenapa ini tuh berkaitan ya dengan materi kita hari ini. Kemudian, mengapa di negara kita ini banyak agama dan berapa yang resmi diakui ini? Coba, ada berapa agama di kita? Ada 6. Yang pertama apa? Islam. Kemudian Kristen, Katolik, Protestan ya, Konghucu, Hindu, Buddha. Oke, berarti ada 6. Oke, sudah pada tahu berarti ya. Nih, ada uang nih. Kalau soal uang biasanya lebih hijau ya matanya, kita lebih cermat gitu ya untuk itu. Nah, kalian tahu nggak sih kata-kata yang bahasa gaul atau bahasa yang ini? Ya betul. Yang 5.000 apa bahasanya? Goceng. Terus yang 10 nih? Ceban, betul. Yang 50? Gocap. Yang 100? Cepet. Kalau 500? Gopek. Tuh ya. Nah, ini juga kata-kata ini tuh berkaitan dengan materi kita hari ini, di mana bahasa-bahasa itu, bahasa-bahasa tadi yang cepe, gope kayak gitu. Nah, itu tuh bukan asli bahasa dari Indonesia ya, tetapi itu adalah bahasa yang diserap dari mana? Dari Cina, betul ya? Dari Cina. Sebelumnya pas awal bertemu dengan Bapak di awal pembelajaran, di awal tahun kemarin, awal semester, ya. Masih ingat kan dengan letak geografis Indonesia? Masih ingat ya? Letak geografis Indonesia ada di mana? Berada di bawah ya, di bawah ya, di katanya di bawah. Oke, berada di antara benua Asia dan benua Australia, betul ya. Kemudian berada juga di antara samudra, betul, samudra Hindia dan samudra Pasifik. Nah, lokasi atau letak geografis ini ternyata membawa pengaruh ya. Pada awal pembelajaran kita minggu lalu, itu kan berkaitan sama apa? Ya, geografis berkaitan dengan sosial budaya, betul ya. Jadi nih, ini berkaitan banget dengan kegiatan kita, keseharian kita pada saat biasanya kalau bulan puasa itu ya, suka banyak anak-anak yang menggunakan petasan. Ternyata nih, budaya memainkan petasan di bulan puasa ini ternyata itu berasal dari mana? Cina. Berasal dari Cina juga nih. Kenapa ya dari Cina semua ya? Nggak tahu. Nanti kita pelajari dan cari tahu ya. Gitu. Kemudian, nih. Ini juga ya ketika malam takbiran, kemudian di masjid-masjid. Itu ya, ada bedug nih, bedug. Ternyata bedug juga bukan asli dari Indonesia. Bukan asli dari ajaran Indonesia. Tetapi dari Cina, khususnya yang beragama Hindu dan Buddha. Nah, kita mulai nih pada masalah yang akan kita pelajari hari ini. Di mana masalah yang kita angkat adalah nih, apakah adanya berbagai agama dan etnis itu berkaitan dengan para pedagang di zaman dahulu? Gimana menurut kalian? Ya, apakah berkaitan? Ya. Yang lainnya? Ya atau tidak?
Ya. Ya atau tidak? Ya. Oke. Jawabannya sebetulnya nanti kalian cari pada saat diskusi. Oke, silakan duduknya berkelompok. Ini Bapak akan kasih LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ini ada barcode, di mana barcode ini kalian bisa scan untuk mendapatkan bahan ajar ya. Nah, kemudian di LKPD ini kalian checklist pada saat ini nih, pada saat menentukan hipotesis. Tentukan apakah ini yang etnis tadi itu berkaitan dengan perdagangan atau tidak ya. Silakan checklist di sini. Nah, nanti pembuktiannya kalian kerja kelompok, kemudian dan analisis, dan hasil analisisnya dicatat, kemudian disimpulkan di akhirnya. Gitu ya, paham? Di bahan ajar juga itu dilengkapi dengan barcode-barcode, di mana barcode itu menghubungkan pada video YouTube, kemudian menghubungkan juga pada artikel-artikel yang akan membantu kalian mencari informasi yang berkaitan dengan tugas di LKPD ini. Paham ya? Oke, Bapak bagikan dulu. Ini pembentukan kelompok ini berdasarkan kemampuan awal kalian masing-masing ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, silakan langsung kerjakan tugas LKPD-nya ya. Silakan. Gimana? Ya, nah, pertama kalian ini ada hipotesis nih di LKPD. Pertama itu kan apakah adanya berbagai agama dan etnis ini berkaitan dengan para pedagang zaman dahulu. Nah, kalau berkaitan berarti checklistnya yang ini yang atas nih. Kan berkaitan dengan masuknya agama dan etnis. Nah, kalau yang ini kan tidak berkaitan. Nah, silakan checklist dulu yang ini atau yang mana di sini. Nah, untuk membuktikan hipotesis yang kalian tentukan, nah kalian nanti isi soal ini. Jawabannya di bawah. Jawabannya di bawah. Kayak gitu. Ya, gimana? Yang toiletnya cari jawabannya di sini, Pak. Iya, di situ. Ya, di sini sampai belakang itu ada. Gimana? Iya. PDF. Ini bisa dari yang di sini kan jawabannya. Oh, di belakang ada. Nih, di sini juga bisa baca dulu ya. Ya. Gimana? Isi jawabannya di sini atau Di sini. Nah, ya, gimana? Kesimpulannya tuh kayak ini nih. Kan awalnya tuh kan nentuin hipotesis kan yang ini. Apakah adanya berbagai agama dan etnis itu berkaitan dengan perdagangan zaman dahulu? Nah, kalau berkaitan itu kan checklist nih yang atas. Kalau tidak yang bawah nih. Nah, nanti dia kesimpulan setelah kalian membaca, setelah kalian mencari informasi yang setelah Bapak kasihkan. Nah, simpulkan. Jadi pada zaman dahulu para pedagang ini selain berdagang juga membawa agama ataupun etnis yang tinggal di Indonesia kayak gitu. Alasan yang sini. Iya. Sini ya. Iya. Pas presentasi lihat ini. Iya, nanti lihat jawaban kalian sendiri aja. Ini presentasi kesimpulannya pakai buku apa, Pak? Gak apa-apa. Oke, kalau sudah kita mulai presentasi aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 akan mempresentasikan hasil tes kami. Apa Indonesia dilewati jalur perdagangan Cina ke India dan Eropa? Seiring kurang amannya jalur darat akibat adanya merampok sehingga membuat jalur lain yang melalui jalur laut. Karena jalur paling dekat adalah dengan melewati wilayah Nusantara yang di Selat Malaka. Apa yang terjadi setelah Indonesia menjadi jalur perdagangan? Dampak dari perdagangan tersebut adalah adanya interaksi dan masuknya kebudayaan, agama Hindu dan Buddha dari India, serta ekonomi dan politik di Indonesia oleh para pedagang. Perdagangan rempah-rempah juga telah menyebabkan kedatangan orang-orang India, Arab, dan Eropa ke Nusantara. Identifikasi barang-barang perdagangan pada masa awal abad Masehi. Barang-barang yang diperdagangkan dari Cina berupa sutra, kertas, kulit binatang berbulu, kulit manis, dan barang-barang kosmetik. Barang-barang dagangan dari India berupa ukiran, gading perhiasan, kain tenun, gelas, kemasan, dan bol halus yang dibuat dengan komoditas dari Indonesia seperti emas, dan perak. Komunitas hal ini itu efektif dengan juga menggunakan jalur darat untuk para perampok. Namun pada jalur laut nggak masih para perampok. Laut yang sedang perpanjangan merampas seluruh barang bawaan. Para perampok dapat menjarah hampir seluruh barang bawaan, terutama barang yang berharga. Pada itu para pedagang harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Di Indonesia juga menjadi banyak pendatang, kebudayaan dan agama lain mempengaruhi kebiasaan maupun kebudayaan di Indonesia. Ada dampak negatif seperti lebih tertarik pada budaya asing ketimbang budaya lokal yang disebabkan oleh budaya Indonesia di Indonesia. Pada zaman tersebut perdagangan sangat beredar. Ada yang menjual sutra, kertas, kulit dari tongkat bulu, kulit manis, gading, gelas, kertas, dan lain-lain. Namun sering berjalannya waktu perkembangan zaman, barang perdagangan semakin berubah dan contohnya seperti banyak yang menjual barang-barang mewah seperti berupa tas, baju, Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 3 ya. Oke, alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, sekarang nih Bapak mau sedikitnya konfirmasi ya dari apa yang kalian telah kerjakan. Oke, perhatikan nih. Tadi kan di LKPD-nya ada analisis dari apakah si perdagangan di masa lalu itu berkaitan dengan masuknya agama Hindu, Buddha, kemudian etnis Cina dan kebudayaan Cina dan kebudayaan dari India juga. Nah, perlu diketahui bahwasanya Indonesia bukan Indonesia, maksudnya pada zaman dahulu nih Cina telah melakukan perdagangan ke Eropa itu melalui jalur darat ya. Melalui jalur darat di mana dilewatinya itu adalah seperti ini pada peta ini. Dari Cina kemudian itu ke Turki. Nah, dari Turki ini akan disebarkan ke Eropa gitu. Namun setelah dari berlangsungnya jalur perdagangan ini sudah lama ini, tapi si jalur ini tuh ada bahaya gitu akibat adanya perampokan di wilayah-wilayah Asia Tengah ya. Di Asia Tengah itu ada perampokan. Tidak aman ya, kalau tadi di jalur darat itu tidak aman, maka dialihkan ke jalur laut. Nah, pada awal abad Masehi. Nah, jalur ini melewati Nusantara atau Indonesia, melewati Selat Malaka. Nah, jalur ini juga disebut sebagai jalur rempah atau space road ya. Nah, kemudian dari adanya jalur ini tentunya kan dari Cina menuju India kemudian menuju Eropa ini biasanya si para pedagang ini akan transit atau berhenti di
Kepulauan Nusantara ya. Nah, akibat dari transit ini, maka Indonesia juga ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Ini dampak dari adanya interaksi dengan bangsa asing tadi ya, karena kita nih dilewati jalur perdagangan ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya dari perdagangan tersebut adalah adanya interaksi dan masuknya kebudayaan agama Hindu dan Buddha dari India, kemudian disertai serta ekonomi dan politik di Indonesia oleh para pedagang. Sini ada yang mau ini enggak? Bertanya dulu. Oke, ini ada dari Anjani ya. Silakan Anjani, apa? Nah, ini ya, betul. Apakah bagaimana dari kedatangan bangsa Eropa, Belanda, penjajah Belanda ya dari Eropa, apakah ini berkaitan juga dengan perdagangan rempah-rempah dari Indonesia? Nah, tentu hal ini berkaitan ya, karena si rempah-rempah kita dari Nusantara, dari Indonesia ini sangat terkenal di Eropa, sehingga bangsa-bangsa Eropa mencari di mana letak rempah-rempah itu berasal gitu. Makanya mereka melakukan pelayaran, kemudian mereka singgah di Nusantara. Nah, awalnya mereka itu kan berdagang juga ya, membeli barang-barang rempah-rempah dari Indonesia. Namun akan kelamaan mereka ingin menguasai negara kita ya, rempah-rempah di Indonesia. Makanya dari situ terjadilah proses penjajahan dari Belanda khususnya ya, bangsa-bangsa Eropa. Seperti itu ya Anjani. Jadi tentunya berkaitan ya antara perdagangan di masa awal Masehi ini dengan masuknya penjajah khususnya dari Eropa ya, Belanda. Tuh. Jadi nih Bapak simpulkan aja ya. Simpulkan. Kondisi geografis Indonesia memberikan pengaruh terhadap adanya interaksi antara Indonesia dengan bangsa asing. Interaksi tersebut itu terjadi karena adanya jalur dagang yang melewati Nusantara, sehingga berdampak pada masuknya kebudayaan dan agama dari bangsa asing. Itu ya, intinya lokasi atau kondisi geografis kita itu mempengaruhi terhadap masuknya kebudayaan dan agama saat ini. Oke, sampai sini gini, kita refleksi dulu ya. Kita refleksi dulu dari kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Nih, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Dari awal sampai akhir gimana perasaannya? Perasaannya gimana? Deg-degan, terus? Senang, oke. Terus? Bahagia. Terus apa lagi? Apakah perhatikan, apakah dari tadi kegiatan kelompok kalian, apakah semuanya bekerja sama nih? Bekerja sama enggak tadi? Bekerja sama, oke. Oke, untuk penilaian akhir pembelajaran, silakan keluarkan HP-nya dan scan barcode di depan. Dan kerjakan tugasnya ya. Silakan. Ayo silakan. Ini sebagai evaluasi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Silakan di-scan, kemudian diisi. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, pembelajaran kita tutup ya. Sudah cukup? Oke, silakan. Hey, siapa namanya? Duduk dulu. Ganteng. Nah, duduk dulu ya. Oke, pembelajaran kita hari ini tutup dengan ucapan alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.